Roh jahat yang satu ini memiliki keahlian berpindah tubuh manusia. Sejauh ini sih begitu. Kalau pindah ke tubuh Acim mungkin menggonggong. Tapi gimana kalau pindah ke tubuh Bences? Waria. Iya Allah, ada Anja. Cin. Aulia channel. Metamorfosis. Dari judulnya aja udah bisa ditebak kan? Ya, ini pelajaran biologi. Jadi siapkan bukunya, buka halaman 20. Ini film Korea Selatan yang mengusung genre horor ala-ala exorcism alias pengusiran hantu gitu. Ya, seperti film-film Hollywood. Ternyata film ini juga tembus box office hits di Korea Selatan pada tahun 2019. Memiliki judul asli By Onshin. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dulu para pemerannya. Di awal film diperlihatkan seorang pastor bernama Junso yang juga memiliki kekuatan untuk mengusir hantu telah menyebabkan kematian seorang gadis belia yang kerasukan dan terjun bebas dari jendela. Nggak tahu sih lantai berapa, nggak perhatiin juga. Pokoknya pas jatuh hancur dah tuh bocah. Ibunya yang melihat itu kemudian seketika berubah menjadi kerasukan. Ternyata roh hantu yang tadi bersemayam di anak gadis itu telah berpindah tempat. Sedangkan pastor hanya diam dan melongo serta merasa bersalah. Imbas dari kegagalannya itu membuat keluarga kakaknya Junso harus menerima kemaluan juga. Kelamin itu sih ya. Maksudnya cibiran kali. Ya, semacam cibiran dari tetangga dan sekitarnya. Yang membuat mereka sangat terpaksa harus pindah rumah. Nggak tahan dicibir lah istilahnya. Emang cemen sih kayaknya kalau orang Korea tuh. Nggak kayak orang Indo. Mau dicibir kayak gimana juga. Ya elah, bodo amat sih. Sialnya, di lingkungan di rumah baru mereka juga sangat aneh. Masa ada tetangga yang suka koleksi bangkai hewan? Ada juga yang sikapnya dingin, sedingin salju di Antartika. Kayak sikapmu padaku akhir-akhir ini. Bahkan, rumah barunya aja juga berhantu. Emang PA sih, nggak bisa apa nyari rumah yang beneran dikit ya. Dan hari-hari mereka mulai dipenuhi dengan keanehan, misterius, spooky, and yang membuat seluruh keluarga frustasi. Ternyata roh pecicilan ini, iya pecicilan, soalnya doyan pindah-pindah, nggak repot apa ya bawa barang-barang pindah mulu gitu. Nah, roh ini pindah ke tubuh ayah, ibu, kakak, adik, apapun lah itu bentuknya. Namun di pagi harinya mereka setelah sadar mereka lupa. Selidik punya selidik, roh pecicilan ini adalah hantu yang dulu diusir sama Junsu. Ya dia murka, ya udah enak-enak di dalam tubuh gadis belia aduhai molek malah disuruh pergi. Udah kayak preman aja ya nggak?
sehingga terjadilah tuh pertempuran alam goib yang tidak henti-henti. Seperti biasa, film-film horor itu pasti selalu saja suasananya yang emang gak masuk akal. Sengaja dibuat aneh seperti pindah rumah lah, tetangganya doyan koleksi bangkai hewan lah. Ya mungkin kalau ini filmnya sifatnya romantis, pasti tetangganya juga bakalan jadi jodohnya tuh di akhir film. Tapi ya udahlah, karena bukan itu yang ingin gue bahas. Bagaimanapun, sebuah film akan memiliki formula yang sama dengan film-film lain. Entah itu bagaimana apanya, ya tinggal bagaimana mengeksekusinya aja. Selaraskah atau asal-asalankah? Dan yang pasti ini akan menjadi tugas berat bagi sang sutradara. Karena film ini dari Korea, sudah pasti akan ada hal-hal atau formula dramatisasi, baik itu keluarga, cinta, dan pertemanan. Di film ini yang diulas bukan bagaimana cara mengusir rohnya, tapi lebih dititik beratkan kepada bagaimana hubungan keluarga satu dengan yang lainnya. Saya lebih suka menyebutnya horor kodrama. Persis seperti film Alive yang juga pernah saya bahas. Zombie kodrama. Ya kalau mau lihat reviewnya silahkan klik di pojok kanan atas. Premisnya cukup mengesankan dengan horor hantu pindah tubuh alias hantu pecicilan. Hampir setiap pindah ke tubuh lain, semua disesuaikan dengan kebutuhan si hantunya. Mau bagaimana merusak mental orang-orang di sekitarnya. Cukup meyakinkan sih di awal-awal, tapi rasanya makin terasa hambar saat film sudah mencapai pertengahan. Adegan kerasukan Hyunjo saat mandi juga sepertinya kurang dieksplor. Mungkin karena pemerannya masih berusia belia, sehingga akan jadi masalah jika terlihat terlalu vulgar. Iya, di sini ada adegan mandi kerasukan gitu. Untuk adegan kekerasannya sesuai porsi. Jika disatukan dalam keseluruhan cerita dalam film ini, ya cukup lumayan lah. Sebagai penikmat horor, saya cukup menikmatinya. Walaupun formula ngagetinnya masih banyak alias jump scare. Terlalu banyak sih mungkin. Ketimbang hantunya itu sendiri, bagaimana mau dieksplor. Rasanya akan jauh lebih nikmat jika film ini hanya berfokus pada keluarganya saja. Tidak perlu tambahan yang tidak perlu. Karena sepertinya tambahan tersebut ada atau tidak, itu juga nggak ngaruh sama filmnya. Kesannya tuh cuman mau dipanjang-panjangin aja. Skor untuk film ini dari saya 6,8 dari 10. Selebihnya tonton aja sendiri ya.